Hi there, welcome back again with my YouTube channel with Ma'am Riza. For today's lesson, I would like to talk here about recount text. Do you know recount text? Yeah, recount text is a text talk about the past event. Ya, jadi recount text itu adalah teks yang berisi tentang suatu peristiwa di masa lalu ya, diceritakan kembali. Oke. But before studying about recount text, I want to share you about my experience. Now please listen, okay? Sekarang di Sumatera Barat itu lagi viral-viralnya tempat kuliner ya, yang sekaligus tempat wisata yang berada dekat dari Kota Padang, sekitar 10 km dari Padang, dan dekat dengan pantai air manis. Tempatnya Batu Maling Kundang ya, sekitar jarak 1 km sampai nanti di Batu Maling Kundang. Nah, Marawa Beach ini lagi viralnya dibicarakan karena terkenal dengan bangunan yang eksotik ya, yang sangat bagus, artistik ya. Di sini tempat kita bisa nongkrong, menikmati liburan bersama keluarga, dan di dalam juga bisa kita berenang kalau kita mau, dan kita juga bisa menikmati pemandangan di tepi pantai. Dan ini dibangun oleh artis terkenal ibu kota, yaitu Raffi Ahmad. Ya, terima kasih ya Raffi Ahmad sudah membangun, karena dengan adanya Marawa Beach ini, Padang semakin terkenal dengan tempat wisatanya. Dan ini tempat wisatanya juga cukup unik sekali karena beda dari tempat wisata lainnya. Yang viralnya apa? Orang menganggap bahwa Marawa Beach ini adalah tempat kuliner yang sangat ekspensif. Mereka juga bingung apa benar ya. Ternyata di sana kita kalau masuk ke sana ya memang harus membayar tiketnya 100.000 per orang yang dewasa, dan yang masih kecil atau yang anak-anak itu adalah 50.000. Tapi jangan takut, jangan ragu, karena dari uang yang 100.000 itu nanti ada vouchernya untuk digantikan ke makanan. Jadi bisa dibelikan ke makanan ya. Jadi tidak hilang yang 100.000 itu. Tapi kenapa dikatakan mahal ya? Nah, kalau Mem bisa pikir sebenarnya rasanya tidak mahal ya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang sudah diberikan atau yang ditawarkan di Marawa Beach Club itu. Kenapa? Karena ya wajar aja ya dia biaya segitu, karena Marawa Beach itu sudah berstandar internasional. Raffi Ahmad sengaja membangun ini supaya masyarakat Minang yang belum sempat ke Bali, maka dibuatlah tempat wisata yang sekaligus kita bisa menikmati pemandangannya, bisa makan-makan apa aja di sana, juga bisa berenang, dan seolah kita itu sudah berada di Bali. Coba kamu bayangkan, kalau kita ke Bali berapa biayanya? Belum tiket pesawatnya, nanti penginapannya, dan makanannya. Itu sangat mahal sekali, bisa mencapai juta. Nah, itu makanya kenapa Raffi Ahmad itu membuat konsep seolah-olah tempat wisata ini kita berada di Bali ya. Jadi mungkin saja tujuannya adalah supaya masyarakat Sumatera Barat yang belum punya kesempatan bisa pergi ke Bali, atau yang nggak mampu ke Bali, bisa menikmati suasana seolah-olah mereka berada di Bali, yaitu di Marawa Beach Club ya. Dan jangan pikirkan dengan harga yang sebanyak itu ya, karena ada harga, ada kualitas. Jadi karena dia berstandar nasional, otomatis kalau untuk menu makannya tentu dengan kualitas yang sangat baik sekali ya, sehingga memang agak tinggi harganya. Jadi kali ini Mem Riza akan menghubungkan cerita Marawa Beach Club dengan pelajaran kita hari ini tentang recount text. Pasti sebagian besar sudah tahu ya apa itu recount text ya. Recount text itu adalah teks yang berbentuk suatu cerita di masa lampau ya, yang sudah kita lakukan, kemudian kita ceritakan kembali, retell again. Jadi tujuannya adalah to retell or to give information to the reader or listener about past event, about our experience ya. Jadi recount text itu adalah teks yang berupa cerita ya, cerita tentang pengalaman, experience kita di masa lalu, dan kita ceritakan lagi. Biasanya ini bisa berupa perjalanan, bisa berupa biografi seseorang ya. Nah, sekarang Mem Riza khususkan tentang recount text-nya berupa experience ya, bukan biografi tapi experience. Okay, now in this section I would like to give you example about recount text. And this is based on my experience, my real experience when we went to Marawa Beach Club with my friend. Ya, jadi kali ini Mem akan memberikan sebuah contoh teks recount yang berupa pengalaman yang benar-benar Mem alami sendiri ketika pergi ke Marawa Beach ya.
Okay, now please listen. Last week, my friend and I wanted to go to Marwa Beach after school. Jadi karena sedang booming atau viral, makanya Mom juga penasaran ya, pingin juga ke sana. It is located in southern of Padang District. Jadi dia letaknya itu adalah di Padang bagian selatan ya, about 10 kilometers from Padang City, West Sumatra. The trip there took about an hour from my school. Ini adalah paragraf yang pertamanya. Jadi minggu yang lalu, my friend and I, jadi kita membuatkan my friend and I itu selalu belakang ya, my friend and I, jangan dibuat I and my friend, tapi my friend and I, ya, seperti itu ya, wanted to go to Marwa Beach. Nah ini adalah orientationnya, karena dalam structure of the text yang pertama adalah orientation, itu adalah memperkenalkan kemana kita perginya ya, atau sebelum kita masuk sebuah cerita dikenalkan dulu kita kemana, di mana tempatnya, lokasinya di mana ya, itu dia ya. Jadi lokasinya adalah di Padang ya, sekitar 10 km dari Padang City. Okay. After an hour from school to the location, we arrived there about 12 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat, at Marwa Beach Club for having lunch. Jadi memberi ke sana memang tujuannya adalah untuk having lunch, karena ini udah waktunya makan siang at 12 o'clock. Oke. Unfortunately. Ya, kalau unfortunately itu artinya ya sayang sekali. We couldn't get in. Nah, kami tidak bisa ke sana. It turned out that it had to be booked the day before we went to the location. Jadi memang kita harus booking dulu, sementara Mirza dengan teman tidak membooking. So what's going on after that? Nah ini dia. We must book through a link to get some tickets. Jadi kalau kita mau ke sana memang kita harus daftar dulu ya, melalui link untuk mendapatkan tiketnya. It's really disappointed ya, pastilah sedih ya. Kenapa? Karena kita udah ke sana panas-panas, ternyata kita nggak bisa masuk ya. Because it was a very bright day. Yang namanya 12 siang, hari sangat panas sekali. The air was very hot at that time and we were hungry, of course. Karena at 12 o'clock, sudah jam 12, pasti udah merasa hungry because it was lunch time. Udah waktunya makan, tapi kita nggak bisa ke sana. Nah, ini di paragraf ini, yang dua paragraf ini adalah sudah mulai masuk ke series of event ya. Jadi di sini yang pertama kita mulai dari sekolah dan sampai di sana jam 12. Setelah itu sayang sekali kita nggak bisa masuk. Itu juga masih termasuk rangkaian dari peristiwanya, karena harus booking tiket dulu. Dimana kita saat itu perut sudah lapar, hari panas-panas ya, ada rasa perasaan disappointed, kecewa ya. Kemudian berikutnya paragraf ketiganya, bukan paragraf keempat ya, we could only take picture at the gate. Nah jadi akhirnya apa, kita hanya bisa berfoto-foto di gerbangnya ya. We couldn't get inside to Marwa Beach because we didn't book tickets. Jadi kalau kita ingin masuk dalam ya kita harus beli tiket. Nggak bisa juga hari itu, kita harus belinya sehari sebelum kita masuk ke sana. Jadi itu mungkin salah satu menyebabkan Marwa Beach itu jadi booming ya, jadi viral, diceritakan orang, loh kok ribet sekali ke sana ya, harus beli tiket semacam. Padahal di Sumatera Barat itu belum ada ya. Kalau ke tempat wisata itu harus booking tiket sehari sebelumnya. Ini mungkin yang penyebabnya kenapa Marwa Beach itu menjadi viral ya. Oke. Kemudian apalagi selanjutnya, next. Nah ini ada kata next, karena setiap recount text itu yang series event itu ditandai dengan ada next, after that ya. Next week we continue to Air Manis Beach looking for lunch. Jadi asal hasilnya kita ya lanjut aja terus ke Pantai Air Manis ya untuk cari makan ya. And after that we went around the beach by motorcycle rickshaw. Nah ini motorcycle rickshaw ini di Pantai Air Manis itu tempat Batu Maling Kundang yang terkenal dengan batunya itu ya, Batu Maling Kundang. Nah di sana untuk menikmati suasana pantai kita bisa pergi dengan naik motorcycle rickshaw. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini dia, kita ada motor yang kita bisa duduk berenam orang di belakangnya, kemudian dibawa oleh pengendara satu orang dengan menggunakan motor ya. Nah ini dia namanya motorcycle rickshaw. And we stop at the legendary stone. Jadi kita berhenti
Jadi yang pengendara motor itu membawa kita ke batunya Malingkundang, the Stone of Malingkundang, and took some pictures there for the moment. Dan kita berfoto-foto ke sana ya. Finally, nah ini kalau dalam recount text itu yang terakhir itu adalah namanya reorientation. Finally in the afternoon, around 15 WIB waktu Indonesia bagian barat, we went back home. Kami kembali pulang. Although we felt disappointed, ya meskipun kita merasa kecewa karena nggak bisa masuk ke Marawa Beach, couldn't go to Marawa Beach, we were still happy because we could enjoy the beach atmosphere at Pantai Air Manis. Nah ini kami tetap berfoto-foto dan kami juga menikmati naik motorcycle, ya motorcycle rickshaw namanya ya, di Pantai Air Manis. Oke, inilah cerita tentang my experience. Oke, itulah yang dikatakan recount text. Jadi recount text itu adalah cerita tentang pengalaman ya. Ini adalah pengalaman Riza tentang pergi ke Marawa Beach yang tidak jadi, yang hanya foto-foto di depannya. Tapi Riza cukup senang juga karena bisa menikmati pemandangan pinggir pantai dengan naik motorcycle rickshaw ya, yang ada di seputar pantai, di sekitar Pantai Air Manis ya, tempat batu legendarisnya Malingkundang. Okay, I hope you will understand about Marawa Beach. Oh, no, not about Marawa Beach, but about recount text ya. And I hope you will study more and more at home. And thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and give comment. Okay, bye-bye.